Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memulaikan ibadah pada siang hari ini. Untuk itu disampaikan kepada jemaat yang mungkin masih ada di sayap kiri saya, sebaiknya mungkin bisa menempati tempat di dalam gereja supaya kita lebih fokus, karena di dalam gereja masih banyak tempat untuk kita bersama-sama beribadah. Ya, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, disampaikan kepada jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, dengan hikmatnya kita akan melaksanakan ibadah supaya semua jemaat yang membawa HP-nya boleh dinonaktifkan atau di silent demi hikmatnya ibadah kita pada saat ini. Dan kepada jemaat kami menyapa yang baru saja masuk beribadah di Gereja Ora et Labora dan berkerinduan untuk menjadi anggota jemaat Ora et Labora, boleh menghubungi majelis terdekat atau di ruang konsistori. Di situ ada belangko bersama tata usaha. Ya, baiklah, kita mulaikan ibadah kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Jemaat saya jemput untuk berdiri. Mari kita sama-sama mengagungkan lagu pujian, nyanyikanlah dengan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin.
Disilahkan duduk kembali. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan mengaku dosa, dan pengakuan ini diucapkan secara bertanggapan. Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Terimalah anugerah dari Tuhan. Setelah kita semua mengaku dosa di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita anugerah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikian Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Ku amat haus di gurun dosa. Menghayati amanat hidup baru, jemaat disilakan berdiri.
Dan amanat hidup baru ini juga kita ucapkan secara berbalas-balasan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, seperti firman-Nya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian amanat hidup baru Tuhan menolong kita yang Maha Kasih. Mari kita siapkan firman Tuhan yang hari ini di seluruh jemaat GEP Sultra atau menjadi landasan pemberitaan firman, yaitu dari Lukas
Lukas pasal 2, mulai dari ayat yang ke-21 dan berakhir pada ayatnya yang ke-40. Dan biarkanlah kitab kita tetap terbuka, dan mari bersama-sama kita pohonkan kuasa Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, dan tunjukkanlah jalan itu kepadaku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40 saya akan bacakan, dan jemaat boleh mengikuti di dalam hati masing-masing kita. Lai memberi judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang
di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Ada pula seorang nabia bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Azer. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Kembali ke Nazaret. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Nah, demikianlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua, baik yang mengikuti ibadah melalui live streaming maupun kita yang ada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Nah, segenap keluarga inti jemaat Orel yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, baik yang beribadah dalam ruangan ini maupun yang beribadah di rumah lewat live streaming. Shalom. Nah, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Pernahkah kita mengalami saat di mana harapan sirna? Salah satu contoh misalnya sepasang suami istri yang telah lama menanti keturunan dengan menjalani perawatan kesuburan, namun selalu gagal dan gagal. Tentu sebagai suami istri dalam hatinya, mungkinkah kita memang tidak akan dikaruniai anak oleh Tuhan? Namun tanpa diduga, sang istri dinyatakan hamil secara alamiah. Nah, hari ini kita belajar bersama salah satu bagian yang terindah dalam bacaan kita tadi, yaitu Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Saya katakan begitu indah oleh karena saat Mesias yang dinanti-nantikan berabad-abad tahun lamanya akhirnya datang juga. Datang di bait Allah bukan sebagai Raja Agung, tetapi sebagai bayi yang sederhana, namun penuh wibawa surgawi dan membawa harapan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 40 diawali dengan
Yesus dipersembahkan di bait Allah sebagai bentuk ketaatan keluarga Yusuf terhadap hukum Tuhan. Dan peristiwa ini disaksikan langsung oleh Simeon yang dikatakan dia adalah orang saleh. Dia dikuasai oleh Roh Kudus yang tentu juga memiliki harapan. Semoga sebelum dia meninggal dia bisa melihat Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Allah menjawab harapan itu. Dalam artian bahwa bukan hanya Simeon yang harapannya dipenuhi, tetapi seluruh umat Tuhan di segala waktu dan tempat yang menaruh pengharapan bahwa keselamatan satu-satunya berasal dari Allah yang dinyatakan di dalam Yesus sebagai Sang Mesias. Nah, di samping itu ada seorang ibu juga yang datang di bait Allah yang namanya Hana. Dalam bacaan kita tadi dikatakan seorang nabiah bernama Hana. Dia seorang yang sudah sangat lansia. Dalam bacaan tadi dikatakan dia menikah dengan suaminya selama 7 tahun lamanya. Dan dia menjanda berumur 84 tahun. Nah, menarik sekali dari seorang nabiah ini bahwa ia tak pernah lelah berdoa. Ia tidak pernah lelah dalam melayani Tuhan di bait Allah. Bahkan dalam versi yang lain dikatakan ia tidur siang dan malam dalam bait Allah. Artinya Hana sudah berkomitmen untuk mempersembahkan hidup dan waktunya untuk Tuhan. Nah, jadi ketiga keluarga inti ini, baik Yusuf maupun Simeon dan Hana, sama-sama bersaksi, sama-sama menyaksikan bahwa Yesus adalah pemenuhan Allah untuk nubuat dalam perjanjian lama yang menawarkan keselamatan, menawarkan pemulihan, supaya hubungan dengan Allah kembali harmonis dan juga terang bagi kehidupan untuk semua bangsa dan seluruh umat manusia, termasuk kita di era ini. Nah, melalui kesaksian keluarga Yusuf, Simeon, dan Hana, maka kita semua, keluarga-keluarga inti dalam jemaat Orel, dipanggil untuk menjadikan Yesus menjadi landasan pengharapan dan menjadi landasan untuk kita panuti, untuk kita teladani dan contohi di dalam kehidupan ini. Salah satunya yang harus kita beri perhatian adalah bagaimana setiap keluarga
menghantar anak-anaknya hidup taat dan beribadah kepada Tuhan. Seperti Maria dan Yusuf yang berkomitmen mendampingi Yesus dalam menjalani tuntutan hukum Taurat. Sekalipun Yesus lebih dari itu, dia tidak hanya memenuhi tuntutan hukum Taurat, tetapi Yesus datang menggenapi. Dan karena itu hukum Tuhan layak untuk dijadikan pedoman hidup bagi keluarga-keluarga yang hidup di era digital yang dahsyat saat ini. Nah, jemaat yang diberkati Allah, makna yang terkandung dalam kalimat yang diucapkan Simeon, biarlah aku pergi, atau dalam bahasa Latin dikatakan nun dimittis. Artinya, Tuhan biarkan hambamu pergi. Atau dengan kata lain, sekarang kamu boleh pergi. Pergi di sini artinya meninggal. Kenapa Simeon mengatakan Tuhan biarkan hambamu pergi? Atau dengan kata lain, Tuhan ambillah aku. Karena aku sudah melihat Mesias sebagai juru selamatku. Bahkan dikatakan aku menggendong, aku memeluk. Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai terang, Yesus sebagai pembebas dari kuasa maut dan dosa. Nah, kalimat ini mengingatkan saya waktu ibadah penghiburan malam pertama di orang tua yang sama kita kasihi, izinkan saya sebut namanya, Oma Yesna. Saya katakan, orang yang bisa mengatakan kapan Tuhan memanggil, kenapa Tuhan belum memanggil, adalah orang yang sudah meyakini bahwa dia sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan kembali pada hari ini kita bisa mendapatkan kesaksian lagi bahwa Simeon yang sudah melihat, sudah menggendong, sudah memeluk Yesus sebagai juru selamatnya, dengan berani mengatakan, Tuhan, biarkanlah hambamu pergi. Secara manusia seharusnya Simeon bilang, biarlah saya masih menikmati keselamatan itu di hidup ini. Tapi Simeon yang sudah cukup lama menanti-nantikan Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Musa, setelah dia sudah lihat, dia sudah gendong, dia sudah peluk, bagi Simeon itu sudah sangat cukup. Artinya dia tidak meragukan lagi tentang keselamatannya. Dan kalau Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah seperti Simeon, kita sudah seperti orang tua kita, Ibu Yesna, yakin bahwa kita sudah selamatkan, maka segala kemelut hidup yang masih ada di sekitar kita tidak ada lagi artinya. Karena kita sudah diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dikatakan di dalam nun dimittis hendak menyatakan bahwa Simeon
akan segera meninggal karena dia sudah diselamatkan. Ada 2 poin yang perlu dilihat. Yang pertama, Yesus menyelamatkan. Yesus penyelamat sifatnya universal bagi semua manusia. Bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi ditawarkan kepada siapapun yang ingin dan mau diselamatkan. Dan kita melihat bahwa Yesus sebagai juru selamat, Allah Bapa di sorga telah menyediakan sebelum segala sesuatu ada. Sebelum manusia ada di muka bumi ini, Yesus sudah disediakan oleh Bapanya untuk menjadi Tuhan dan juru selamat. Nah, yang kedua, Yesus bukan hanya terang, bukan hanya penyelamat, tetapi juga penebus manusia dari dosa, pembebas manusia dari kuasa maut. Dan ini merupakan penegasan lengkap dari Simeon di dalam bait suci. Artinya di dalam bait suci Simeon mengatakan makna dari kehadiran Yesus, bahwa seorang Israel atau orang Israel yang telah lama menantikan Sang Mesias dalam kehidupannya, yang mana kita tahu bahwa mereka yang sudah cukup lama menantikan Sang Pembebas itu, terkadang hidupnya dipenuhi dengan banyak persoalan, sehingga ada yang mengatakan hidup mereka ibarat lilin yang sudah hampir padam. Harapan mereka sudah hampir sirna. Namun ketika Yesus datang, maka harapan itu kembali menguat. Karena Kristus sudah datang. Nah, kita semua lebih daripada itu. Tema Natal kita tahun ini, Yesus datang menyelamatkan keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, keluarga-keluarga modern di era digital, yaitu kita semua, di mana kita tahu bahwa teknologi digital ini semakin mapan, semakin dahsyat. Dan saya sudah khotbahkan waktu kita perayaan Natal tanggal 24. Nah, sekarang bagaimana teknologi itu di dalam setiap keluarga dijadikan sebagai media untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang pertama, setiap keluarga harus tetap taat pada hukum Tuhan dan terus-menerus menjadi teladan bagi kehidupan sesama. Semua keluarga yang sudah diselamatkan oleh Yesus harus menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam komunitas daring atau dalam grup-grup WhatsApp, dalam bentuk kasih, dalam bentuk integritas dan rasa hormat, dan berkomunikasi dengan baik, dan menghindari gosip-gosip yang miring, merugikan orang lain, dan menggunakan platform digital untuk membangun manusia. Konten-konten yang merusak, sejatinya keluarga yang sudah diselamatkan harus bilang tidak. Karena kalau kita terus menggunakan hal-hal yang merusak orang lain, lambat atau cepat juga merusak keluarga.
Dan sekali lagi, teknologi digital, saya sudah katakan, juga disebut pedang yang bermata dua. Siapa yang menggunakan dengan baik, dia akan mendapatkan berkat. Dan siapa yang menyalahgunakan, dia akan menjadi hancur. Itu pertama. Yang kedua, gunakan media sosial untuk membangun dan bukan merusak. Keluarga inti dalam jemaat Orel harus memanfaatkan media sosial untuk membagikan pesan yang bersifat inspiratif, menyebarkan tulisan-tulisan dari Alkitab yang menguatkan, yang meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kepada sesama, yang mungkin mereka punya harapan yang sudah ibarat lilin yang hampir padam. Kita tidak bisa pungkiri, saudara-saudara, bahwa keluarga-keluarga Kristen pun dalam suasana Natal di penghujung tahun yang akan kita lewati masih sedang dililit oleh berbagai persoalan. Apakah itu persoalan antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak dengan anak. Nah, lalu bagaimana kita mengerti bahwa Yesus datang menyelamatkan keluarga? Sederhana saja. Apakah keluarga inti dalam keluarga kita meresponi tema Natal itu, meyakini tema itu, dan yakin bahwa Allah dengan kuasanya bekerja di dalam keluarga, tetapi harus ada respon dari anggota keluarga itu sendiri. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, tetap menjadi terang di ruang gelap digital. Saya tidak bermaksud mengatakan teknologi digital itu semua gelap, tidak. Saya sudah katakan pada tanggal 24, teknologi digital yang digunakan dengan baik akan membuat karakter si pengguna serupa dengan karakter Tuhan. Teknologi digital bukanlah dosa, tetapi alat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memberi kemudahan-kemudahan dalam segala hal, termasuk menjadikannya sebagai alat pemberitaan firman. Tetapi mereka yang menyalahgunakan, dia akan hancur oleh teknologi ini. Nah, karena itu poin terakhir ini adalah bahwa kita semua tetap dipanggil untuk menjadi terang di ruang gelap digital. Kita dipanggil untuk tetap menjadi terang bagi mereka-mereka yang menyalahgunakan teknologi ini. Kesaksian Simeon adalah kesaksian yang lengkap bahwa Yesus adalah terang, penebus, juru selamat bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu bangsa-bangsa yang masih ada di dalam kegelapan. Nah, kegelapan di sini adalah sebuah gambaran bahwa orang yang masih dalam keadaan terus-menerus berbuat dosa. Nah, dunia digital sering kali dipenuhi dengan konten yang negatif, seperti berkata buruk,
penuh dengan kritik-kritik yang tanpa dasar, penuh dengan konflik, dan penuh dengan perundungan atau cyber, dan konten yang berbahaya. Nah, dalam keadaan ini diharapkan keluarga-keluarga Kristen harus tetap menjadi terang dengan cara menyebarkan harapan dan pandangan-pandangan Kristiani kepada pelaku-pelaku digital yang tidak etis, dan menjauhkan diri dari ujaran kebencian dan menolak ketidakadilan. Jadi sekali lagi kita dipanggil untuk tetap menjadi terang. Terang itu adalah Yesus Kristus dengan firman-Nya, Yesus Kristus dengan pola hidupnya. Kita bisa kemas dalam sebuah format yang baik. Kita teruskan di dalam grup. Di Jemaat Torel ada berapa banyak grup. Yang resmi adalah rayon 1 sampai 5. Kemudian perki kategorial. Nah, kalau kita gunakan itu dengan baik, kita teruskan, tapi sekali lagi mari diperiksa baik-baik. Karena apa yang kita tulis di dalam pesan itu tidak bisa terlepas dari siapa kita. Apa yang kita sampaikan di dalam WhatsApp itu adalah bagian integral dengan jati diri kita. Karena itu kalau seseorang menyampaikan pesan yang bermakna, semua orang balas jempol, terima kasih. Dan kalau kita beritakan sesuatu yang bermakna positif, kita tidak tahu ketika kita sebar berapa banyak orang bisa terberkati. Nah, kemudian yang paling terakhir, mungkin ini sedikit menyimpang tetapi ini penting. Waktu tanggal 24 kita dengar dari BPMJ bahwa perbendaharaan kita tahun ini memanggil kita untuk beri perhatian. Sederhana saja saya berpikir, kalau gereja Tuhan yang percaya bahwa Tuhan itu adalah kaya, Tuhan itu sumber segala berkat, kenapa keluarga inti, kenapa gereja Tuhan mengalami kekurangan? Saya tidak suka dengan istilah gereja minus, kas gereja minus. Gereja ini dengan segala yang ada di dalamnya miliknya Tuhan. Nah, karena itu mari kita bersaksi secara ke dalam. Keluarga Kristen sudah diselamatkan oleh Allah bukan hanya dari aspek spiritual, tetapi segala aspek di kehidupan itu termasuk aspek ekonomi. Tuhan pulihkan. Karena itu di penghujung tahun 2025 ini mari kita pulihkan. Mari kita memahami diri bahwa kita dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan di jemaat ini.
Kita mau supaya gereja Tuhan melalui kita menjadi sebuah bangunan yang dibangun Tuhan di atas bukit. Berapa tahun yang lalu saya bilang di salah satu jemaat, orang buta pun gereja Tuhan yang diumpamakan dibangun di atas gunung. Orang lihat. Karena di sini pekerjaan roh. Apa yang terbaik dibuat oleh anggota jemaat, dia tidak akan pernah tersembunyi. Dia ibarat sebuah lilin yang menyala dan menyala. Nah, karena itu saudara-saudara, ini sebuah tanggung jawab kita semua, sehingga di dalam laporan nanti kita tidak dengar kas kita minus. Saya biasa hati saya kok begitu ya. Karena di keluarga kami, kalau di suku saya selalu bilang begini, sampai hari ini dapur kami tidak pernah tidak berasap. Artinya Tuhan tetap memberkati kita. Persoalannya adalah maukah kita menjadikan segala yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi bentuk kesaksian. Karena kesaksian seperti yang dilakukan Simeon, Yusuf, Hana adalah kesaksian yang tidak perlu lagi ditafsirkan. Orang lihat sendiri. Nah, apalagi kalau kita jemaat di sini berbuat baik untuk gereja Tuhan. Dan saya mau mengatakan bahwa jemaat Orel telah bersaksi, telah melakukan banyak hal, bahkan semua hal yang bisa menjadi satu kesaksian untuk GEP Sultra di Sulawesi Tenggara. Bahkan kesaksian kita bukan hanya di Sulawesi Tenggara, PGIW, PGI, dan organisasi-organisasi Asia dan sedunia. GEP Sultra hadir di sana. Nah, karena itu mari kita buat generasi kita yang Allah sudah perlengkapi dengan sarana teknologi digital yang canggih. Kita beri ajaran-ajaran yang baik supaya mereka semakin cerdas dengan sarana ini. Terpujilah Tuhan, amin. Silakan berdiri. Dan pengakuan iman rasuli ini juga kita ucapkan secara berbalas-balasan, karena itu mari kita perhatikan bersama. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Disilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah berdoa. Kami semua anggota Jemaat Orel, termasuk
tamu-tamu yang beribadah hari ini, tadi pagi dan sore nanti, sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan berkenan memakai keluarga inti kami untuk bersaksi dalam banyak hal, bahkan dalam segala hal. Karena itu biarlah kesaksian Simeon, Yusuf, dan Hana memberi inspirasi bagi kami bahwa sejatinya kami di era digital ini harus semakin intens dan berkelanjutan untuk bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah terang bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bersama dengan para hamba-hambamu yang Tuhan karuniai umur 1 tahun, mulai dari tanggal 22 Desember sampai hari ini. Juga ada hamba-hambamu yang mengalami usia pernikahan dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Desember. Dan jika masih ada di antara mereka yang tidak terangkum di dalam warta ini, kiranya Tuhan beri sukacita kepada mereka semua, bahwa umur 1 tahun bagi mereka adalah bukti bahwa Tuhan berkenan bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan keluarganya, bagi kehidupan pekerjaan, bahkan bagi kehidupan kesaksian di tengah-tengah jemaat. Dan biarlah di masa depan kami semakin berkomitmen untuk terus-menerus menjadikan hidup dan kehidupan kami menjadi Allah di tangan Tuhan untuk menyampaikan, untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah terang bagi kehidupan kami yang sudah menyelamatkan kami dan memberi kami kehidupan kekal. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi segenap anggota jemaat Orel di penghujung tahun 2025. Tentu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang hendak kami rampungkan. Genapi janji firman-Mu bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala hal, sehingga semua kami boleh menyaksikan dan bersaksi bahwa sesungguhnya di sepanjang tahun yang hampir lewat ini, Tuhan membuat segala kerja kami, usaha kami, dan semua yang kami lakukan di sepanjang tahun ini berhasil karena Tuhan mengasihi kami. Tapi Tuhan juga mau keberhasilan itu kami jadikan sebagai kesaksian di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa. Kami berdoa buat seluruh anak-anak anggota jemaat, termasuk para cucu-cucu mereka yang masih butuh belayan kasih sayang dari papa dan mama, bahkan terlebih Engkau Bapa. Kami serahkan kepada mereka, Engkau kasihi. Buatlah karakter mereka boleh bertumbuh dan akan serupa dengan karakter Yesus. Buatlah anak-anak cucu kami sebagai ayah dan ibu, oma dan opa mampu menghantar mereka untuk mengenal Tuhan, sehingga mereka menjadi generasi yang taat dan patuh kepadamu dan mengasihi sesama. Dan bagi mereka-mereka yang masih bergumul di seputar mencari lapangan pekerjaan, bergumul di seputar mencari pasangan hidup, bahkan bergumul di seputar keluarga sedang
menantikan pemulihan karena berbagai faktor. Kami percaya bahwa pemulihan-Mu, kehadiran-Mu di keluarga kami, tidak ada persoalan yang tidak akan diselesaikan oleh Tuhan. Semua diselesaikan dengan tuntas. Karena itu buatlah kami semua meyakini kehadiran Kristus di keluarga kami masing-masing. Seluruh jemaat Ora et Labora mendukung keluarga besar Emeritus Pendeta F.N. Bonde, MPS, sepeninggal almarhumah yang Engkau kasih dan kami kasihi, Oma Yesna Bonde. Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka. Tuhan beri pemahaman dan keyakinan bahwa almarhumah yang sama kami kasihi, dia meninggalkan kami karena Kristus datang menjemputnya dan membawanya masuk di dalam kehidupan kekal di rumah Bapa Sorga. Dan kami berdoa buat ibadah sore nanti di rumah duka dan besok akan dilangsungkan ibadah pelepasan dan pemakaman. Kami mohon Tuhan jauhkan dari segala halangan-halangan termasuk hujan, supaya semua prosesi boleh berjalan dengan baik. Kami juga bermohon kepadamu Tuhan, pemulihan dan kesembuhan buat beberapa hamba-hambamu baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Antara lain Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Ibu Yeni Giongerts, Ibu Elizabeth Intoviana, Bapak Amari Makara, Ibu Anna Suwarsi, Bapak Paulus Tandi Pailang, Ibu Bidan Mariana, Bapak Martinus Makdika, Nyonya Margaret Yunus Papang, Bapak Sam Sitorus, Ibu Cepina Bayu, Ibu Agustina Pailin, Ibu Ayu, Bapak Simon R. Rombe, dan jika masih ada di antara kami yang berada dalam kondisi yang sama, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menghendaki kami merayakan Natal dan mengakhiri seluruh aktivitas kami di penghujung tahun ini dengan kondisi fisik yang sehat. Namun sepanjang kami menantikan pemulihan, penuhi mereka dengan kasih karunia-Mu, supaya mereka tetap bersaksi, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, mengagungkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan perkenankan seluruh jemaat Orel memasuki tahun 2026. Kami berdoa buat para pemimpin daerah Sulawesi Tenggara, bangsa Indonesia, bahkan pemimpin dunia. Dan berdoa buat Polri dan TNI. Beri kami semua komitmen untuk menjaga kenyamanan, ketenangan dunia ini, daerah ini, bangsa ini, supaya kami semua masyarakat boleh melepaskan tahun 2025 dan menyambut tahun 2026. Dan semua kami yang berbeda agama mengagungkan nama-Mu, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kaya, yang layak menjadi tempat kami membangun persaudaraan yang rukun. Bapa di dalam surga, kami pula mau berdoa bagi anggota jemaat yang sudah berada di kategori lansia,
berdoa buat anak yatim piatu, berdoa buat janda dan duda. Kami percaya bahwa sukacita Natal, kami percaya bahwa Engkau hadir di keluarga masing-masing mereka seperti yang lain, sehingga kebahagiaan sukacita sama kami nikmati dan alami. Bapa di dalam surga, semua pekerja gereja, tim musik, koster, tata usaha, bahkan seluruh anggota jemaat Orel, buatlah semua yang kami kerjakan boleh selesai dengan baik. Inilah doa kami Bapa, Tuhan sempurnakan, karena kami datang kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, terang bagi kehidupan kami. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Sementara pundi diedarkan, kita akan mengagungkan nama Tuhan, biar ku tumbuh di batangmu. Jikalau
akan persembahan kita dan doa ini akan kita ucapkan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Saudara yang terkasih bisa membuka lembaran Warta Jemaat pada hari ini Minggu 28 Desember tahun 2025. Baik, ada beberapa pokok-pokok menjadi bagian dalam pelayanan satu minggu yang lalu maupun satu minggu ke depan. Untuk jadwal ibadah Minggu Romawi 2 ini diingatkan kembali kepada Warta Jemaat pada hari Rabu 31 Desember tahun 2005 jam 17.30 atau jam setengah 6, ini liturgi kunci tahun. Ini ibadah kunci tahun, dimulai jam 17.30. Pelayan Pendeta Martinus Pengturunan STH. Kemudian tahun baru, Kamis 1 Januari 2026, ibadah dimulai jam 8.30. Ini menggunakan liturgi tahun baru, pelayan Pendeta Markus Tani STH. Kemudian dibuka lembaran kedua, Romawi 3, ibadah rumah tangga. Pada hari Selasa tanggal 30 Desember tahun 2005, pukul 17 atau jam 5 sore, tempat keluarga Penatua Johan Kantohe, keluarga Edwin Setiawan, Noer SH, dan keluarga Ervan Aprianto, Limbu. Ini mengundang majelis, jemaat, Orel, dan PK Lansia, tempat ibadah Jalan R. Suprapto atau samping Rutan Punggolaka, pelayan Pendeta Markus Tani STH. Kemudian hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 jam 18 atau jam 6 sore, keluarga Penatua Joni Ramba gabung PKPG atas nama Janet Jane Perdana, ini mengundang majelis jemaat Orel, pelaksanaan di Gedung Smart Jemaat Orel, pelayan Pendeta Martinus Pengturunan, yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai dengan 28. Kemudian hari ini, hari Minggu 28 Desember, atas nama Saudara Yakob Rante Linggi, Rayon 3, kemudian Irvana SPI MM, Rayon 4. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bertambah usia, Tuhan memberkati, dan tadi sudah didoakan dalam doa syafaat. Kemudian yang berulang tahun pernikahan, Bapak Petrus Sivera Sulastri, 24 tahun pernikahan. Kemudian Bapak Melkias dan Ibu Eltin, usia perkawinan 9 tahun. Semoga kebahagiaan rumah tangga senantiasa diberkati Tuhan. Penyampaian Badan Pekerja Majelis Jemaat Orat Labora Kendari ini disampaikan kepada warga jemaat bahwa jadwal ibadah malam kunci tahun pada hari Rabu 31 Desember pukul 17.30 ini puji-pujian dibawakan oleh PK Perki. Kemudian ibadah tahun baru 26, puji-pujian vokal grup Karunia, PK, PKB, dan Rayon 2. Ini Rayon 2, tolong diingatkan ini. Disampaikan kepada warga jemaat Orel bahwa amplop syukur tahun 2006 yang akan dipersembahkan di ibadah tahun baru pada 1 Januari, ini sudah tersedia dan amplopnya dapat diambil di Kotak Info Rayon. Bagi anggota jemaat atau simpatisan yang hadir di jemaat Orel yang ingin memberikan ucapan syukur tahun baru, amplopnya ada di depan gereja. Kemudian pundi diakona bencana alam
Dengan terjadinya bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, maka akan dilaksanakan pundi kedua pada 1 Januari 2026. Segala persembahan syukur ini akan dikirim ke PGI untuk disampaikan ke tempat-tempat bencana alam. Ini mohon partisipasi dari seluruh anggota jemaat dalam menopang kesamaan kita bersama anak bangsa untuk mengatasi bencana alam. Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional akan melaksanakan hari Natal Sutra pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2025, pukul 18.30, tempat Restoran Fajar, Jalan Ahmad Yani, Wawa. Penyampaian ini merupakan undangan resmi dan diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh anggota jemaat Orel. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhumah Yesna Bonde, istri dari Pendeta Emeritus Ferdinand Nicholas Bonde MPS, dan akan dikebumikan di TPU Punggolaka. Ibadah pelepasan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2005 pukul jam 10 pagi, bertempat di rumah duka dengan alamat Lorong Toarima, Punggolaka, Kecamatan Puwatu. Malam ini ada malam penghiburan, dilaksanakan pukul 19 atau jam 7 malam. Pelayan dari Klasis Kendari Utara, Bapak Pendeta Stephen Semani. Yang terakhir, anggota jemaat yang hadir pada ibadah kedua, laki-laki 64 orang, perempuan 59 orang, jumlah 123 orang. Demikian warta jemaat.
juga di kehidupan kita dengan berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan mengagungkan lagu Natal di Hatiku. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.